Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran menyimak atau mendengar di kelas rendah, di mana nanti pengertian akan dijelaskan oleh Saudara Rizal, tujuan dijelaskan oleh Saudari Miftah, metode dijelaskan oleh Saudari Mila, dan unsur-unsur akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menyimak atau mendengarkan. Menurut Jago Tarigan, menyimak suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasikan, menginterpretasikan, menilai dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan mendengarkan adalah proses menangkap bunyi bahasa dengan disengaja, tetapi belum bisa disebut memahami. Sedangkan menurut Burhan, menyimak adalah suatu proses menangkap dengan sebaik-baiknya apa yang diperdengarkan oleh orang lain kepadanya. Menyimak atau mendengarkan melibatkan pendengaran, penglihatan, penghayatan, dan ingatan. Dan itu merupakan kegiatan yang disengaja. Pendengar yang baik adalah pendengar yang berencana, yaitu ada alasan tertentu mengapa si pendengar itu dengan sengaja menyimak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran menyimak atau mendengarkan di kelas rendah. Tujuan pembelajaran menyimak adalah memperkaya kosakata anak sehingga membantu siswa ketika belajar membaca dan menulis. Secara umum, tujuan menyimak adalah memperoleh pengalaman atau pengetahuan. Dan secara khusus, tujuan menyimak adalah 1. Untuk memperoleh informasi, 2. Untuk menganalisis fakta, 3. Untuk mendapatkan inspirasi, 4. Untuk mendapatkan hiburan, 5. Untuk memperbaiki kemampuan berbicara, 6. Untuk membentuk kepribadian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode menyimak atau mendengar. Metode atau cara pengajaran menyimak di sekolah dasar dapat dilakukan secara variatif untuk menghindari kesan yang monoton terhadap strategi mengajar guru di sekolah. Adapun metode yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode simak ulang ucap, atau disebut juga dengan metode integratif. Biasanya, metode ini mengintegrasikan keterampilan menyimak dan berbicara. Dalam metode ini, guru membacakan sesuatu seperti puisi maupun kata-kata mutiara secara perlahan dan menggunakan intonasi yang jelas, sehingga selanjutnya murid dapat mengulangi ucapan guru. Yang kedua adalah metode simak tulis atau disebut juga dengan metode imlak. Pada metode ini, guru mempersiapkan bahan-bahan yang akan didiktekan, lalu murid akan menyimak dan menuliskannya kembali. Ketiga adalah metode merangkum. Dalam metode ini, siswa disuruh untuk merangkum atau meringkas bahan yang telah mereka simak dengan kata-katanya sendiri. Siswa mencari intisari dari apa yang telah disimaknya. Yang keempat adalah metode parafase. Pada metode ini, guru akan membacakan puisi, dan siswa akan menyimaknya dengan seksama. Pembacaan puisi hendaknya dengan menggunakan jeda dan intonasi yang tepat. Dan setelah itu, siswa akan disuruh bercerita tentang puisi dalam bentuk prosa. Yang terakhir adalah metode bisik berantai. Metode ini, guru membisikkan kalimat pada seorang siswa. Kemudian, siswa itu akan membisikkan kembali kalimat tersebut kepada siswa kedua dan begitu pula selanjutnya. Lalu guru memeriksa apakah pesan tersebut sampai ke siswa terakhir dengan benar atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur menyimak atau mendengar. Nah, unsur-unsur menyimak atau mendengar itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu pembicara, yang kedua penyimak, dan yang ketiga itu bahan simakan. Pertama-tama kita bahas dulu tentang pembicara. Pembicara itu sendiri ialah orang yang akan menyampaikan pesan atau informasi yang dibutuhkan oleh si penyimak. Dalam lingkungan sekolah atau dalam proses belajar mengajar, biasanya pembicara ini ialah guru. Dan adapun unsur menyimak atau mendengar yang kedua yaitu penyimak. Penyimak itu sendiri ialah orang yang akan mendengarkan atau orang yang akan membutuhkan informasi yang disampaikan oleh si pembicara itu sendiri. Untuk menjadi penyimak yang baik, kita harus memiliki sifat kooperatif dan objektif. Dalam lingkungan sekolah atau dalam proses belajar mengajar, biasanya penyimak ini ialah seorang siswa. Dan adapun unsur-unsur menyimak atau mendengar yang ketiga yaitu bahan simakan. Bahan simakan ialah hal yang sangat penting dalam unsur-unsur menyimak atau mendengar.
Bahan simakan sendiri ialah informasi yang akan disampaikan oleh si pembicara kepada si penyimak atau informasi yang dibutuhkan oleh si penyimak dari si pembicara.